iPad bekas yang baru kubeli tidak hanya bagus, tapi juga masih memiliki foto-foto dan aplikasi yang berfungsi. Saat kubuka di rumah, aku melihat tulisan besar di kotak, "Cek aplikasi catatan." Aku penasaran dan menemukan 3 catatan yang ditulis dalam 1 jam sebelum ku sampai. Isinya tentang sakit misterius yang dideritanya dan kejadian aneh di rumahnya. Ingin tahu kelanjutan cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa gunakan headset agar ceritanya lebih terdengar menyeramkan. Aku membeli sebuah iPad yang telah digunakan sebelumnya. iPad-nya masih berada dalam kondisi yang cukup bagus. Hampir mirip seperti baru kecuali ada sedikit lecet pada layarnya. Tidak ada yang terlihat rusak, dan foto-fotonya menunjukkan bahwa itu berfungsi dengan baik. Aku tahu tepat ketika aku melihatnya. Benda itu memang ditakdirkan menjadi milikku. Aku merasa agak janggal dengan ini. $40 untuk iPad baru yang kondisinya bagus? Ada yang aneh di sini. Tapi bagian pelit dari otakku menang. Dan pada akhirnya, aku mendapati diriku telah menyiapkan tempat pertemuan untuk membelinya. Aku dan pemiliknya setuju bahwa tempat terbaik untuk pertemuannya adalah pada rumahnya, dikarenakan tempatnya yang dekat dengan rumahku dan tidak ada lagi tempat yang bagus untuk bertemu di antara tempatku dan tempatnya. Dia ada memberiku sebuah instruksi aneh ketika aku sampai di rumahnya. Emailnya memberitahuku untuk mengambil iPad-nya di teras dan menyelipkan uangku ke bawah keset. Ketika aku mencoba bertanya padanya kenapa dia tidak turun saja dan berbicara kepadaku, dia tak merespon. Aku seharusnya lebih curiga mengenai pertemuannya setelah itu. Tapi aku terlalu dibutakan oleh penawarannya yang membuatku tidak repot-repot mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Tak lama kemudian, akhirnya tiba saat untuk pembeliannya. Aku mengemudi sekitar 15 menit menuju rumahnya, yang berada di daerah yang cukup layak. Halaman rumput terpangkas dengan baik dan rumah-rumah tampak bersih dan terawat. Namun, segera setelah aku sampai pada jalan masuk rumahnya, aku dapat mengatakan bahwa rumah mitra bisnis baruku ini adalah sebuah pengecualian. Ada rumput liar yang tumbuh melalui celah-celah di trotoar, dan teras depan tertutup sampah-sampah seperti kursi, radio, dan berbagai macam barang baru lainnya. Aku penasaran kenapa pihak Hawa tidak menegurnya. Saat aku mendekati pintu, aku dapat mencium bau busuk datang dari dalam rumah. Aku langsung membuat sebuah keputusan eksekutif untuk secepat mungkin pergi dari sana sebisaku. Di atas keset "Selamat datang" terdapat sebuah kotak yang berisikan perangkatku. Aku mengeluarkan $40 dari saku dan menyelipkannya di bawah keset. Sebelum aku pergi, aku berteriak, "Terima kasih." Kemudian, beranjak kaki dari sana dan kembali ke rumahku. Rumah itu memberiku perasaan yang tidak mengenakan, seperti sesuatu yang buruk telah terjadi atau akan terjadi di sana. Pada saat aku sedang duduk di ruang tamuku untuk membuka kotak kardus yang berisikan perangkatku, aku melihat beberapa kata tertulis dengan huruf besar di bagian bawah yang tidak kuperhatikan pada saat aku mengambilnya. "Cek aplikasi catatan." Tertulis dengan tulis tangan yang besar dan berantakan. Aku benar-benar dibuat bingung dengan hal ini, dan aku berhati-hati mengeluarkan iPad-nya. Itu terlihat sama seperti yang diperlihatkan pada fotonya. iPad-nya berfungsi dengan baik dan hanya memiliki sedikit lecet pada layarnya. Aku menghidupkannya lalu menswipe ke atas untuk membukanya. Aku langsung mengetahui bahwa iPad ini ternyata masih belum direset. Wallpapernya dipasang dengan gambar dari seekor anjing Labrador yang sangat besar dan terdapat beberapa aplikasi yang telah di-download yang kuyakini bukanlah aplikasi bawaan iOS. Aku baru saja ingin pergi ke pengaturan untuk mereset iPad-nya saat aku teringat dengan tulisan yang berada di kotaknya. Aku memutuskan, hanya untuk bersenang-senang, mengecek aplikasi catatannya. Itu pasti hanyalah guyonan dari pemilik sebelumnya untuk mengerjaiku.
dan aku memutuskan untuk mengikuti alurnya. Aku menggesernya ke layar pertama yang berisi aplikasi bawaan seperti foto dan peta lalu menekan catatan. Dengan segera, aku melihat ada 3 catatan. Masing-masing stempel waktu catatannya menunjukkan bahwa mereka telah ditulis dalam satu rentetan waktu yang sama, sekitar 1 jam sebelum aku sampai ke rumah pemilik iPad-nya. Aku memutuskan untuk membaca catatannya dalam urutan kronologis waktu penulisan mereka. Ini adalah salinan dari isinya. Juni 12, 2021, pukul 12.17 siang. Aku perlu memberitahu ini kepada seseorang. Aku tahu bahwa tidak akan ada yang mempercayaiku. Dan aku juga kurang yakin apa untungnya untukmu walaupun kau percaya. Lagi pula aku juga sudah terjerumus terlalu dalam sekarang. Aku mungkin harus mulai dari awal. Aku sebelumnya menjalani sebuah kehidupan yang normal. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di rumah bersama dengan anjingku Laci, yang seharusnya telah kau lihat dari wallpaperku. Aku bekerja dari rumah dan benar-benar bahagia. Namun, satu hari, aku mulai merasa benar-benar aneh. Aku terkadang mendengar suara letupan dari dalam telingaku dan mulutku sering terasa kering. Ketika aku sedang bekerja, aku merasa semakin sulit dan sulit untuk berkonsentrasi pada apa yang kulakukan. Aku tipe orang yang fokus, jadi ini tidak normal untukku. Pikiranku akan memikirkan hal-hal acak dan aku akan terbawa oleh arus pikiranku. Aku tidak terlalu banyak berpikir mengenai ini, karena aku yakin kalau semuanya akan menjadi seperti sedia kala pada esok hari. Tapi seiring berjalannya waktu, gejalanya bertambah buruk dan aku mulai merasakan sakit kepala. Aku pergi tidur, berharap bahwa istirahat akan menjadikan semuanya lebih baik. Tapi keesokan harinya, sakit kepalaku pun berubah menjadi migrain berdenyut. Terkadang, rasa sakitnya akan mereda, tapi setelah 1 jam atau lebih, rasa sakit itu akan kembali bahkan lebih parah. Ini terjadi selama beberapa hari. Aku melakukan konsultasi dengan berbagai dokter, yang mana masing-masing dari mereka memberikanku obat penghilang rasa sakit. Tidak ada dari obat tersebut yang bekerja, dan aku mulai merasa putus asa. Aku mulai sering muntah, dan setelah seminggu, muntahanku mulai bercampur dengan darah. Sakitku memparah dengan cepat. Tapi tidak ada dokter atau spesialis yang dapat menunjukkan penyebab maupun solusinya. Yang mereka lakukan hanyalah memberiku resep obat yang tidak mempan untukku. Setelah beberapa minggu sakit, aku mulai menyadari hal-hal aneh di dalam dan di sekitaran rumahku. Aku sering mendengar langkah kaki di malam hari, terseok-seok pada lantai di luar kamarku. Sesekali, aku mendengar suara serak yang bergema dari ruangan di samping. Pada awalnya, aku mengkait-kaitkan kejadian anehnya dengan penyakitku dan mengabaikannya. Hal itu masih membuatku bingung, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya khawatir mengenai bagaimana caranya sembuh saja. Aku tidak habis pikir bagaimana aku bisa tertular penyakit ini. Aku sudah lama tidak bepergian dan biasanya mengurung diri di rumah. Aku tidak dapat bekerja karena gejalaku, dan hidupku menjadi sengsara. Aku hanya ingin jadi aku lagi. Aku sangat yakin kalau itu hanyalah halusinasi. Aku tidak ingin mempercayai bahwa aku telah menjadi gila, tapi hanya itulah kesimpulan dari logikaku. Aku memutuskan untuk mencoba memfoto kejadian tersebut dengan iPadku. Aku akan membawanya setiap saat, dan setiap kali aku melihat sesuatu yang aneh bergerak atau seseorang berjalan, aku akan mengambil gambarnya. Tapi tidak ada yang berhasil. Aku masih menyimpannya di galeri iPad yang kau gunakan untuk membaca ini. Foto-fotonya terlihat sangat normal, seperti foto lorongku ataupun kamar tidurku. Hidupku sangat menderita. Aku benar-benar sudah gila. Itu adalah akhir dari catatan kedua. Sekarang, aku menjadi bingung. Jika seluruh ceritanya benar, lalu kenapa orang itu memberitahuku mengenai ini? Ini terlalu aneh jika benar.
Tapi aku memutuskan untuk menyelesaikan bacaanku sebelum membuat penilaian apapun. Aku berpindah pada catatan ketiga dan yang terakhir, dan mulai membaca bagian terakhir dari serial aneh ini. Juni 12, 2021, pukul 1.04 siang. Aku sudah tak memiliki banyak waktu, tapi aku harus menyelesaikan ceritaku. Aku telah menyerah berharap dapat menangkap gambar mereka. Jadi, aku melakukan yang terbaik untuk menghiraukan mereka. Faktanya, aku telah menyerah. Aku tahu bahwa penyakitku ini tidak bisa lagi sembuh. Aku harus berhenti dari pekerjaanku dikarenakan sakit dan tidak dapat bekerja. Aku mengabaikan anjingku yang malang, Laci. Sekarang, aku telah berpasrah pada hidupku. Aku yakin hidupku tak lagi panjang. Aku hanya menulis ini karena apa yang telah kulihat kemarin. Aku terbangun di tengah malam. Mulutku kering. Jadi aku memutuskan untuk mengambil segelas air di dapur. Aku beranjak dari tempat tidur, menggunakan layar iPadku sebagai cahaya untuk menerangi jalanku. Berjalan dengan perasaan grogi, aku mulai merasa sakit. Aku mencoba menahan keinginan untuk muntah dan terus bergerak. Ketika hampir sampai pada belokan lorong menuju ke dapur, aku mendengar suara datang dari sana. Suara kikikan. Aku bergidik, tapi aku menepisnya dengan menganggap itu adalah halusinasi dan memasuki dapur. Segera setelah melangkah melewati ambang pintu ke dapurku, hatiku rasanya terjatuh. Aku menaikkan iPadku dan mengambil gambar. Dan kali ini, akhirnya tertangkap. Aku tidaklah gila. Kau dapat melihatnya sendiri. Kurasa aku sekarang sedang dihantui. Aku berharap dengan memberitahu orang lain, dengan membagikan pengalamanku, aku dapat membebaskan diriku. Aku minta maaf jika makhluk ini malah mendatangi kalian. Mungkin mereka akan, mungkin juga tidak. Jika mereka tinggal di sini bersamaku, paling tidak akan ada orang lain nanti yang akan mengetahui apa yang terjadi kepadaku. Ketika penyakitnya kambuh, tidak akan ada cara melepaskan diri. Sayang sekali, aku telah terjerumus terlalu dalam. Tapi aku masih belum berhenti berharap. Itu adalah akhir dari catatannya. Aku sangat-sangat bingung, dan tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Ini pasti bohongan. Dia pasti mengerjaiku. Tapi aku memberinya sebuah kesempatan untuk membuktikan dan membuka galeri foto. Hanya untuk melihat seperti apa gambar misterinya. Aku keluar dari catatan dan membuka galeri. Galerinya berisikan gambar acak dari pintu, jendela yang terbuka, dan lorong. Ini mungkin gambar yang diambil oleh pemilik sebelumnya ketika dia melihat halusinasi itu. Tidak ada yang ganjil dengan foto-foto itu. Tapi foto terakhir adalah yang paling mengerikan. Pemandangan itu sampai memberiku mimpi buruk. Foto itu menunjukkan sebuah dapur, dengan kamera yang diposisikan menghadap kulkas. Foto ini jelas diambil dengan lampu flash yang menyala. Karena itu menunjukkan tubuh dari seorang perempuan yang tersinari oleh cahaya buatan. Gadis itu mengenakan gaun panjang berwarna putih dengan renda di bagian kerah. Dia sangat pucat, dan rambutnya berwarna hitam pekat. Di tangannya, gadis itu memegang boneka kain kecil yang terlihat tepat seperti replika kecil darinya dengan pakaian, rambut, dan mata yang sama. Matanya adalah bagian paling mengerikan dari keseluruhan foto ini. Pupilnya tidak berwarna hitam, tapi berwarna merah, dan menatap lurus pada kamera. Tanpa perlu diberitahu, aku langsung mereset ponselnya di hari itu juga. Aku tidak bisa menghilangkan gadis itu dari pikiranku. Setiap aku menutup mataku, aku dapat melihatnya menatap tepat ke dalam diriku. Itu adalah perasaan yang mengerikan. Aku memutuskan bahwa keseluruhan cerita tersebut adalah bohongan. Pemilik sebelumnya telah menulis seluruh ceritanya dan memphotosop foto itu untuk menakutiku. Aku mencoba untuk menjalani hidupku dengan biasa. Tapi sayang sekali,
Orang itu ternyata berkata jujur. Dan kurasa rencananya berhasil. Karena akhir-akhir ini aku merasa sangat sakit. Dan obat biasa tak dapat mengobatiku. Aku mengalami kesulitan untuk fokus. Aku telah cuti beberapa hari terakhir ini dari pekerjaanku. Dan yang paling buruk, mereset ponselku sama sekali tidak membantu. Karena gambar dari gadis kecil yang terduduk di atas lemari masih tersimpan pada perangkat ini. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Apakah aku harus menjual tablet ini pada Craigslist seperti yang orang itu lakukan sebelum semuanya terlambat? Atau aku tetap menyimpannya sampai aku mati? Berharap hantunya juga ikut mati bersamaku? Aku berharap di luar sana ada yang tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah kehabisan pilihan. Terima kasih telah menonton. Like and subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Siapkan diri kalian untuk kisah yang lebih gelap dan menyeramkan di episode berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.